Perkenalkan, nama saya Riri Seringoringo dengan NPM 1901010366, grup PGA 7 dengan mata kuliah Kajian Kurikulum Matematika. Di sini saya akan memaparkan tentang materi Kajian Kurikulum 1952, 1964 dan 1968. Sejarah terbentuknya kurikulum 1952, yaitu saat itu kurikulum 1947 masih berbasis politik dan menganut sistem pendidikan kolonial. Sehingga dibuatlah kurikulum 1952 sebagai penyempurnaan sekaligus mengubah sistem pendidikan kolonial menjadi sistem pendidikan nasional. Komponen pada kurikulum 1952 ini ada 4, yaitu tujuan, materi, strategi, dan penilaian evaluasi. Tujuannya yaitu untuk membentuk manusia yang bersusila dan cakap dan menyejahterakan masyarakatnya. Materi di kurikulum 1952 itu hampir sama dengan kurikulum 1947, yaitu berisi kecerdasan, keterampilan, emosional, jasmani, dan moral. Strategi yaitu dengan kontekstual atau mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Dan evaluasi yaitu ada ulangan harian, catur bulan, dan ujian negara. Selanjutnya, kurikulum 1952 kelemahannya. Kelemahannya terletak pada mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional, artistik, kepribadian atau keterampilan. Kelebihannya, silabus mata pelajarannya jelas sekali. Selanjutnya, seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Dan di kurikulum pendidikan 1964. Kurikulum pendidikan 1964 usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan di Indonesia. Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Kurikulum kali ini diberi nama dengan Rencana Pendidikan 1964. Isu yang berkembang pada Rencana Pendidikan 1964 adalah konsep pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Konsep pembelajaran ini mewajibkan sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan soal atau problem solving. Rencana Pendidikan 1964 melahirkan kurikulum 1964 yang menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral, yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana. Disebut Pancawardhana karena 5 kelompok bidang studi itu: kelompok perkembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian atau keterampilan, dan jasmania. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama sudah mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, ranah kognitif merupakan kemampuan pada segi keilmuan, ranah afektif merupakan kemampuan pada segi sikap, dan psikomotorik merupakan kemampuan pada segi keterampilan, di mana ketiganya merupakan faktor penting dalam pembentukan kepribadian manusia telah menjadi prioritas dalam kurikulum ini. Yang ketiga, mengupayakan pengembangan potensi peserta didik sebagai pangkal dari kemampuan seseorang untuk melakukan tindak lanjut dengan segala kreativitas dan inovasi. Maka dengan kurikulum ini telah menganggap setiap manusia memiliki potensi yang berbeda-beda. Yang keempat, ada pendidikan bersifat praktis sehingga pembelajaran di sekolah akan memiliki kegunaan dalam kehidupan peserta didik. Adapun juga kekurangannya yaitu yang pertama, kurikulum ini dipergunakan hanya pada tingkat sekolah dasar dan belum mencakup sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. Yang kedua, terkesan masih diwarnai oleh kepentingan tertentu yang cenderung mengakomodir sistem-sistem yang belum sejalan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, karena pendidikan diwarnai oleh kepentingan kelompok menjadikan kurikulum ini dimaknai sebagai alat untuk membantu kepentingan tertentu. Keempat, kurikulum ini berjalan ketika Indonesia masih keadaan labil. Selanjutnya itu kurikulum 1968. Kurikulum 1968 bersifat politis mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama
Tujuannya pada pembentukan Orde Lama, kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi, materi pelajaran, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus, dan jumlah pelajaran pada kurikulum 1968 ialah 9. Kurikulum 1968 sebagai kurikulum yang membuat mata pelajaran pokoknya saja. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Adapun kelebihan dari kurikulum 1968 yaitu sudah mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, ranah kognitif merupakan kemampuan pada segi keilmuan, ranah afektif merupakan kemampuan pada segi sikap, dan psikomotorik merupakan kemampuan pada segi keterampilan, di mana ketiga merupakan faktor penting dalam pembentukan kepribadian manusia, telah menjadi prioritas dalam kurikulum ini. Ketiga, mengupayakan pengembangan potensi peserta didik sebagai pangkal dari kemampuan seseorang untuk melakukan tindak lanjut dengan segala kreativitas dan inovasi. Maka, dengan kurikulum ini telah menganggap setiap manusia memiliki potensi yang berbeda-beda. Yang keempat, pendidikan bersifat praktis, sehingga pembelajaran di sekolah akan memiliki kegunaan dalam kehidupan peserta didik. Adapun juga kekurangannya, yaitu kurikulum ini dipergunakan hanya pada tingkat sekolah dasar dan belum mencakup sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. Yang kedua, terkesan masih diwarnai oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang cenderung mengakomodir sistem-sistem yang belum sejalan dengan undang-undang. Yang ketiga, karena pendidikan diwarnai oleh kepentingan kelompok, menjadikan kurikulum ini dimaknai sebagai alat untuk membantu kepentingan-kepentingan tertentu. Kurikulum ini berjalan ketika Indonesia masih dalam keadaan labil.